Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya. Yang pertama yaitu Adila, hadir. Lala, hadir. Aisyah, tidak. Kenapa yang Aisyah tidak hadir? Sakit. Selanjutnya yaitu Fani, hadir. Fatona, tidak. Kenapa itu? Sakit. Iya, hadir. Nah, anak-anak, sekarang kalian lihat tidak Ibu membawa tanaman apa? Bunga. Ya, betul sekali. Ibu ingin bertanya, apakah tanaman bunga ini termasuk makhluk hidup? Ya. Mengapa tanaman disebut makhluk hidup? Karena bisa tumbuh. Nah, bagus sekali. Ada lagi? Karena berbahagia. Ada jawaban lain juga? Ya, itu tepat sekali. Nah, kalian masih ingat tidak apa yang kita pelajari di kelas 3? Masih. Waktu itu kita belajar tentang kebutuhan makhluk hidup. Siapa yang masih ingat kebutuhan tubuh hari itu apa saja? Air, matahari, udara, tanah yang subur, klorofil. Sekarang berpikir, setiap hari kalian makan nasi, roti, mie, telur agar kalian memiliki tenaga. Apakah tanaman ini juga memakan nasi? Tidak. Kalau tidak makan nasi, kok bisa tetap hidup? Karena tanaman membuat makanannya sendiri. Wah, pintar sekali. Kalau begitu, bagaimana caranya tanaman buat makanan? Dengan matahari. Bagus. Apa hanya sinar matahari saja? Mungkin ada juga. Bagus. Udara. Nah, jawaban kalian sangat luar biasa. Berarti kalian telah menguasai apa yang dipelajari di kelas 3 kemarin ya. Nah, hari ini kita akan mencari tahu apakah benar dugaan kalian itu benar atau salah. Sekarang coba amati tanaman ini. Daunnya berwarna apa? Hijau. Mengapa daunnya berwarna hijau? Tidak apa-apa kalau belum tahu. Nanti kita mencari jawabannya bersama-sama ya. Sekarang Ibu mempunyai pertanyaan lagi. Kalau tanaman ini diletakkan di sinar matahari, apakah tanamannya layu? Iya. Mengapa bisa layu? Karena tidak. Kalau tanaman itu disiram, apakah layu? Iya. Karena tanaman butuh disiram. Anak-anak, sekarang mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian fotosintesis, yang kedua menyebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis, yang ketiga menjelaskan manfaat fotosintesis bagi tumbuhan, manusia, dan hewan, yang keempat menyampaikan hasil pengamatan dengan percaya diri. Apakah kalian sudah siap? Siap. Siap belajar? Siap. Kalau begitu, sekarang mari kita mulai kegiatan pertama. Ibu ingin mengajak kalian mengamati beberapa tanaman yang sudah Ibu siapkan. Perhatikan baik-baik ya, karena nanti kalian akan menemukan sendiri jawabannya yang kalian tidak tahu yang tadi itu. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan kegiatan pengamatan. Tolong berdiri dengan rapi, kemudian mendekat di sini ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan tanaman yang pertama ini. Apa nama tanaman ini? Tanaman bunga. Warna daunnya berwarna hijau. Apakah semua yang terlihat sangat segar? Iya. Batangnya berdiri tegak atau membungkuk? Tegak. Bagus sekali. Sekarang tanaman yang kedua. Apakah daunnya segar? Tidak. Apakah kalian tidak bisa hijau? Tidak. Menurut kalian, mengapa tanaman ini berbeda dari tanaman yang pertama? Layu. Karena kurang air. Sama kurang
pencahayaan matahari. Seharusnya tanaman ini disiram setiap hari. Sekarang apakah kalian di rumah ada tanaman? Ada. Tanamannya apa aja? Terus bunga mawar. Terus matahari, melati. Terus sudah. Tanaman itu yang merawat siapa? Saya. Ibu atau ayah? Tanaman ini dirawat menggunakan apa? Air dan sinar matahari. Sekarang kenapa tanaman itu membutuhkan cahaya matahari? Supaya tumbuh, supaya hidup, supaya bisa membuat makanan. Nah, betul sekali. Sekarang ibu punya pertanyaan lagi. Kalau tumbuhan tidak mempunyai daun, apakah tumbuhan itu masih bisa membuat makanan? Enggak. Sekarang ibu akan membagikan tugas kerja peserta didik. Satu kelompok terdiri dari 2 anak ya. Nanti silahkan kalian mengamati dari tanaman yang ada di sekitar kita itu, apa bentuk daunnya, batangnya seperti apa, bunganya seperti apa, lalu akarnya juga seperti apa. Apakah kalian paham? Sebelum mengerjakan kalian baca dulu petunjuk mengerjakan. Apakah semua sudah selesai untuk pengamatannya? Sudah. Bagus. Sekarang kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian yang dari 2 orang itu untuk membahas hasil pengamatan yang kalian tulis tadi. Sebelum diskusi dimulai, ada beberapa aturan yang harus kita patuhi. Siapa yang tahu apa saja aturan berdiskusi? Yang pertama, tidak boleh ribut. Yang kedua, tidak boleh memotong pembicaraan teman. Yang ketiga, harus saling menghargai. Sekarang silakan mulai berdiskusi apa yang telah kalian tulis di LKPD tersebut. Bagaimana kelompok 1, apakah sudah selesai? Kami sedang berdiskusi, Bu. Coba ibu sekarang bertanya. Menurut kalian, apa saja yang dibutuhkan tumbuhan akan bisa membuat makanan? Cahaya matahari, air, karbon dioksida, klorofil. Sekarang itu kelompok 2. Coba jelaskan apa hasil dari fotosintesis tadi. Makanan dan coba sekarang kita bayangkan kalau di dunia ini
Yo. Yuk, kelompok 2 boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Fotosintesis itu menghasilkan makanan dan oksigen. Oksigen itu sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan. Ini adalah proses apa? Fotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah proses tumbuhan membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Cahaya matahari itu adalah sumber energi untuk daun. Karbon dioksida ada di udara melalui stomata. Itu ada di pori-pori daun yang ada di daun. Terus oksigen itu dilepaskan ke udara melalui stomata, yaitu sama dari pori-pori dari daun. Untuk makan atau glukosa itu digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang biak. Klorofilnya itu zat hijau daun yang membantu tumbuhnya menangkap cahaya matahari untuk membuat makanan. Nah, sekarang perhatikan ya, cahaya matahari itu mengenai daun, kemudian akan menyerap air dari tanah. Batangnya menyalurkan air menuju ke daun. Daun mengambil karbon dioksida dari udara. Di dalam daun terdapat klorofil. Semua bahan tersebut diproses sehingga menghasilkan makanan bagi tumbuhan dan oksigen. Sekarang yang bertanya, apakah tumbuhan mengambil makanan dari tanah? Tidak. Terus kalau tidak dari tanah? Dari hasil fotosintesis. Ya, betul sekali. Kalau tumbuhan tidak mendapatkan cahaya matahari, apakah fotosintesis dapat berlangsung dengan baik? Tidak. Ya, karena tumbuhan itu tidak akan mendapatkan energi dari matahari. Nah, hari ini semua kelompok telah bekerja sama dengan baik. Semua berani bertanggung jawab. Anak-anak, dari kegiatan tadi kita belajar bahwa tumbuhan itu merupakan makhluk hidup yang sangat penting bagi kehidupan. Kalau tidak ada tumbuhan, apa kita bisa memperoleh oksigen? Tidak. Jadi apa kita harus menjaga tumbuhan? Iya. Karena itu tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan. Ibu sekarang akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini, yaitu fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan sendiri menggunakan cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Dari pemahaman kalian, sekarang ibu akan memberikan soal beberapa pertanyaan. Ibu berharap setelah pembelajaran hari ini kalian semakin mencintai tumbuhan. Ingat, tumbuhan bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga menghasilkan oksigen yang kita hidup setiap hari. Jadi mari kita menjaga dan merawat tumbuhan. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum.